muda banget mas. Ini paling mahasiswa Mas Jarod yang ngajak gitu. Awal mula kami memulai usaha bisnis ini, kami mulai sejak tahun 2015. Waktu itu awal mulanya dari 1 sampai 10 kotak dulu. Kami teringat dengan kakek moyang saya dulu atau kakek saya dulu almarhum. Dulu beliau pernah itu menternak lebah Jawa model glodok seperti ini di depan rumah. Kemudian dipanen, habis itu dipanen dinikmati kita satu keluarga. Nah, lebah Jawa ini saat ini mulai langka keberadaannya, mulai terancam punah. Dan saya berpikiran banyak peternak lebah di luar sana yang mengembangkan budidaya lebah Jawa yang mellifera. Kenapa saya tidak mencoba hal yang lain, out of the box, mencoba budidaya lebah madu Jawa Apis cerana ini. Kemudian saya coba dengan teknik yang lama, dengan teknik seperti kakek saya, tradisional, bertahap dari 1 kotak berkembang hingga 10 kotak. Kemudian kita kembangkan. Jadi kita kadang juga selain mengembangkan juga ada yang dapat hunting dari pelosok desa, kita masukkan ke sini, terus kita kembangkan di sini, kita amati, kita serateni hingga siap masa panen. Kemudian lebah tersebut kita kembangkan dengan medan yang tepat. Kebetulan lokasi saya ini ada di daerah perkebunan, jadi di kebun saya ini terdapat banyak tanaman sekali yang menunjang kehidupan lebah. Dulu ini bekas kandang dari kakek saya. Nah, ini ada pohon kelengkeng, 1 pohon kelengkeng, pohon jambu, pohon serikaya, pohon sawo. Di sekitar sini area persawahan, ada juga aliran air, di mana area persawahan penduduk banyak menanam jagung. Jadi dari nektar jagung tersebutlah lebah ini bisa mendapatkan nektar mencukupi madunya hingga bisa berkembang dengan baik di medan seperti ini. Begitu. Jadi itulah medan yang dimana sangat mendukung dari tempatnya yang saya sulap jadi tempat budidaya lebah Jawa. Terus ya mas, kesulitannya apa mas ketika ternak lebah ini? Ternak lebah ini kesulitannya, kendalanya lebah Jawa itu agresif sekali mas, agresif sekali dan minggatan. Ketika terjadi minggatan, jadi misal gini, katakanlah saya punya 80 kotak, ketika minggat itu ada sekitar 10 kotak itu mungkin minggat. Kalau minggat nggak 1 tawon mas, 1 koloni bubar gitu, terus nanti menyusul lagi, kembali lagi mana nanti? Enggak, ketika itu kita harus mengikhlaskan, kita harus ambil siasat bagaimana caranya menangani hal-hal ini biar tawon nggak minggat dan tambah kerasan di PEK, istilahnya seperti itu. Jadi kita harus terus mencari solusi. Sampai saat ini pun itu tetap menjadi kendala ya untuk tawon minggat itu, dan kita cara solusinya paling enggak kita hunting ke desa, kita temui itu warga-warga desa, kalau ada yang tahu lebah bilang saya, nanti saya beli, terus saya budidayakan di sini gitu mas, selama 2-3 bulan ke depan. Terus nanti warga tersebut saya ganti dengan uang, atau ada juga yang malah minta madunya gitu ya. Pokoknya kita serawungan, sembari serawungan ke pelosok desa, tapi kita juga memaksimalkan potensi yang ada di sekitar itu. Dari mana kekurangan bisa menjadi sebuah kelebihan ketika kita kelola dengan baik lebah tersebut di sini. Untuk penjualan ya, kalau kita kebanyakan dari tokoh penting, tokoh masyarakat juga ada, dari Keraton Solo, dari Pak Presiden juga pernah, kemudian dari tokoh pejabat politik, pejabat publik juga ada lah pokoknya, dari tokoh masyarakat juga ada. Dan ada juga ya pelanggan kita yang maksudnya yang dari Getok Tular juga mas.